Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang Islamisasi yang ada di Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh salah satu seorang wali songo, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati beserta putranya Maulana Hasanuddin. Setelah akuisisi wilayah pelabuhan utama Kerajaan Sunda Pajajaran di wilayah Banten pada tahun 1527 oleh pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon yang mereka pimpin. Pada tahun 1524 sampai 1525, Syarif Hidayatullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati telah berlayar dari Demak ke Banten untuk meletakkan dasar bagi pengembangan agama Islam dan bagi perdagangan orang-orang Islam. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, di tahun 1408 Sunan Gunung Jati mengirim putranya Maulana Hasanuddin ke Banten yang berjarak 1 jam dari Serang. Tepatnya di wilayah Banten Girang, Maulana Hasanuddin di Banten menyebarkan agama Islam dan karenanya perhatian orang-orang Banten tertarik untuk memeluk agama Islam. Setelah banyak orang-orang Banten memeluk agama Islam, ia memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan yang disebut dengan Kesultanan Banten. Pendirian awal kota Surosoan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati sebagaimana diketahui dari cerita sejarah atau babat Banten Pupuh. Ditunjukkan letak keraton, pasar, alun-alun, serta Watu Gigilang yang tidak boleh dipindahkan dari tempatnya karena terjadi pemindahan Watu Gigilang konon berarti keruntuhan kerajaan atau kesultanan. Dilanjutkan setelah Maulana Hasanuddin pada 1526 sampai 1570 diganti putranya yaitu Maulana Yusuf yang memerintah di tahun 1507 sampai 1580. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten benar-benar sudah mempunyai ibu kota yang telah memenuhi persyaratan sebuah kota dari segi morfologi perkotaan. Keraton merupakan tempat raja, penguasa politik di kerajaan, pasar tempat pusat ekonomi atau perniagaan, masjid tempat ekonomi atau pusat kegiatan keagamaan, alun-alun merupakan pusat upacara kerajaan, rakyat dapat berkumpul dengan dihubungkannya oleh jalan. Selanjutnya adalah faktor kekuatan politik dari Kesultanan Banten yang terdiri sebelumnya yaitu dari Demak dan Cirebon, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Maulana Hasanuddin. Masing-masing menjadi pelopor sejak awal abad ke-16 Masehi. Selanjutnya adalah faktor aktivitas ekonomi dari pedagang-pedagang muslim. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan luar Nusantara. Di samping itu, kemudian penduduk Banten sendiri, itulah sebabnya dalam perkembangan selanjutnya Kesultanan Banten sebagai negara maritim yang mengutamakan pelayaran dan perdagangan kegiatan yang sebagai muncul kerajaan mandiri di Kesultanan Banten. Terdapat nama-nama yang menunjukkan gelar seorang seperti penguasa menggunakan gelar sultan. Selanjutnya pada pemerintahan Banten terdapat seorang dengan gelar Mangkubumi, Kadi, Pati, serta Syah Bandar yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Sementara pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari dengan Tubagus atau Ratu Bagus. Ratu atau Syahid adalah golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah terdiri atas kaum ulama, kaum praja, serta kaum bangsawan. Pusat pemerintahan Banten ada antara dua buah sungai yaitu Cibanten dan Cikarangantu. Di kawasan tersebut dahulu juga didirikan pasar, alun-alun, dan istana Surosoan yang dikelilingi oleh tembok beserta parit. Sementara di sebelah utara dari istana dibangun Masjid Agung Banten dengan menara berbentuk mercusuar digunakan untuk memandangkan azan. Bangunan ini difungsikan sebagai menara pandang ke pelapas pantai. Selain itu, menara ini juga digunakan oleh masyarakat Banten untuk menyimpan senjata pada masa pendudukan Belanda. Selanjutnya, berdasarkan sejarah Banten, Banten memiliki pasar utama yang berlokasi antara Masjid Agung Banten dan Cibanten dan dikenal dengan nama Kapalembangan. Sementara pada kawasan alun-alun terdapat Paseban
yang digunakan oleh Sultan Banten sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat kepada rakyatnya. Selanjutnya, secara keseluruhan, rancangan kota Banten berbentuk segi empat yang dipengaruhi oleh konsep Hindu-Buddha atau representasi yang dikenal dengan nama mandala. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten telah menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Pemungutan cukai ini dilakukan oleh Syah Bandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean. Sekian penjelasan dari Bapak. Apakah murid dapat mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak? Sekian dari Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.